Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai ERP. Sebelum memasuki rancangan ERP kami, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ERP. ERP adalah Enterprise Resource Planning yang dimaksudkan pada sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam satu sistem yang terpadu. Pada penugasan ini, kami memilih ERP pada sistem layanan penjualan yang terintegrasi dari kasir perusahaan ke pelanggan secara langsung. Sebelum mendemonstrasikan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yang terdiri dari Iin Mardiana dengan NIM akhir 006, kedua ada Melia Nabila dengan NIM 007, dan yang ketiga ada Rakian Krisna Dewangga dengan NIM 044. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada rancangan kali ini kami mengambil suatu studi kasus, yakni pada Ramin Resto terdapat sistem transaksi yang terjadi secara langsung antara customer dan pegawai restoran. Dalam Ramin Resto ini mengintegrasikan sistem pembayaran yang terhubung langsung dengan pelanggan yang bersangkutan. Oleh karena itu, saat terjadi transaksi, maka pelanggan dan restoran sama-sama mendapatkan informasi dari transaksi yang ada. Lalu yang berikutnya ada alur atau yang biasa kita kenal dengan proses bisnisnya. Yang pertama, alur yang terjadi adalah ketika pelanggan melakukan pesanan, maka akan dilanjutkan dengan pegawai menginput pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian, pelanggan melakukan pembayaran. Apabila pembayaran telah selesai, maka pelanggan akan mendapatkan nota pembayaran secara fisik ataupun nota dalam bentuk non-fisik atau online, apabila pelanggan tersebut menginginkan nota secara online. Baiklah, berikutnya kami akan langsung mendemonstrasikan bagaimana sistem ERP yang akan kami buat. Ya, pada kali ini kami menggunakan aplikasi ERP dengan nama Udu, atau mungkin teman-teman bisa melihatnya di website udu.com. Pada kali ini kami menggunakan fitur yang merupakan fitur kasir dari layanan Udu. Jadi dalam proses yang setelah disebutkan, terjadi transaksi dari pelanggan kepada kasir yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi suatu proses ketika pelanggan melakukan pesanan, contoh misalkan seorang pelanggan melakukan pemesanan makanan tenderloin steak premium dan ayam geprek, maka dalam sistem ERP yang ada akan langsung tercatat bahwa satu tenderloin dengan harga 150 dan ayam geprek dengan harga 20 akan terikut harganya beserta pajak yang telah tersedia. Lalu sang kasir akan menentukan bahwa pelanggan yang ditentukan ini adalah siapa dengan cara memencet tombol customer lalu memilih pelanggan yang ada. Semisal dalam list pelanggan yang ini belum ada customer yang bersangkutan, maka sang kasir bisa membuat nama pelanggan baru dengan di-grade. Untuk lebih mempersingkat, mungkin kami akan menggunakan pelanggan yang sudah ada di database yang ada. Jadi saya akan menggunakan pelanggan dengan nama Rakian Krisna, lalu saya akan men-set customer Rakian Krisna sebagai pelanggan yang ada, dan kemudian saya akan langsung melanjutkan ke pembayaran. Semisal ini terjadi diskon, maka dari satu masing-masing produk bisa disetting untuk diskonnya. Misalkan 10%, maka akan terjadi langsung potongan kontan sebesar 1% atau 10%. Berhubung pada kali ini saya ingin langsung dipersingkat, maka tidak perlu digunakan banyak diskon. Baik, langsung saja ke fitur selanjutnya, yaitu fitur pembayaran. Ketika setelah dikonfirmasi oleh kasir, maka sang pelanggan akan mengetahui bahwa total biaya yang harus dibayar adalah 187.000. Maka sang kasir melanjutkan pembayaran, dan untuk opsinya bisa menggunakan kas atau secara cash maupun pembayaran transfer melalui bank. Untuk fitur yang saya gunakan kali ini yaitu untuk fitur cash. Apabila fitur cash sudah dipilih, maka langsung terlihat. Maka dengan pembayaran 187.000 tanpa kembalian, dan apabila sudah cocok, maka sang kasir akan langsung memvalidasi proses transaksi yang ada.
Setelah proses validasi ada, maka dapat terlihat bahwa di sini di sebelah kiri saya sudah terlihat bahwa struk yang tercetak, yaitu ada struk dari Ramen Resto dengan subtotal sekian, dengan pajak yang 10%, dan total dari pembayarannya. Dan apabila pelanggan menginginkan untuk pengiriman nota secara online, maka sang kasir akan mengirimkannya melalui email. Dan mungkin secara langsung dari studi kasus yang ada, apabila sang kasir ingin langsung mencetakkan print out dari hasil struk, bisa dilakukan print receipt seperti yang berikut ini. Dan apabila pelanggan ingin mendapatkan nota secara online, maka sang kasir mengirimkan link nota kepada pelanggan yang bersangkutan dengan cara menginput ke email yang telah tersimpan di database perusahaan. Nah, ketika email telah terkirim, maka sang pelanggan akan mendapatkan struk yang berbentuk seperti sama yang dimiliki oleh kasir pada saat pembuatan nota yang ada. Apabila sang kasir ingin kembali ke ke orderan yang baru, maka tinggal memencet menu new order dan kembali kosong. Mungkin sekian dari saya, dan selanjutnya akan diberikan pemaparan kesimpulan dari pengerjaan tugas kali ini oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan. Dari penyelesaian studi kasus tersebut didapatkan kesimpulan bahwa ERP merupakan sistem perencanaan yang bertujuan untuk mengontrol dan menjalankan bisnis dalam perusahaan dengan beberapa kelebihannya, yaitu untuk integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Yang kedua yaitu untuk pelacakan pemesanan dan penerimaan. Dan selain itu, ERP ini juga berfungsi untuk integrasi data keuangan, di mana untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja dari keuangan perusahaan dengan lebih baik. Selain itu, juga berfungsi sebagai standarisasi proses operasi, di mana menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Dan yang terakhir yaitu standarisasi data informasi, di mana menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnismen dan dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai studi kasus ERP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.